Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. wabarakatuh. 12 IPA 1, ini sudah hadir semua kan ya? Di Zoom ini? Sudah, Pak. Oke, Halo, Pak. baik ya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi tetap harus semangat ya, meskipun kalian baru selesai penilaian tengah semester, ya harus tetap semangat terus belajar. Oke, sebelum UTS ada yang ingat gak kita mempelajari tentang apa? Medan magnetik, Pak. Oke, akhirnya medan magnetik ya. Bahwa dalam medan magnetik itu sudah dibahas bahwasannya dari kuat arus listrik bisa menimbulkan medan magnet di sekitar kawat berarus. Bisakah kondisinya kalau kita balik? Nah, jadi kalau kita balik dari magnet menjadi listrik. Bisa, Pak. Contohnya kayak ayam dan telur atau telur dan ayam, mana yang lebih dahulu? Begitu, Pak. Oh ya, jadi mirip seperti ayam dengan telur, telur dengan ayam ya, mana yang lebih duluan ya. Nah, sebenarnya yang tadi kita bahas di awal itu, sebenarnya dalam fisika itu disebut sebagai fenomena GGL induksi atau fenomena induksi elektromagnetik. Sekarang mengenai yang namanya GGL induksi, kita lihat dulu bagaimana tujuan pembelajarannya. Yang pertama di sini adalah kalian nanti dapat menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya GGL induksi dengan baik. Yang kedua, nanti kalian dapat menganalisis timbulnya GGL induksi ya di sini dalam suatu kumparan dengan teliti dan cermat ya. Yang ketiga, nanti kalian dapat menghitung besar GGL induksi dari persamaan fluks magnet yang berubah menurut fungsi waktu. Yang keempat di sini adalah membandingkan arus induksi dalam kumparan ya, dan yang kelima nanti kalian bisa menyajikan hasil identifikasi dan menyajikan hasil laporan. Jadi nanti ada pembuatan laporan sederhana. Sekarang kita simak dulu video berikut ini ya, saya ambil dari YouTube. Ya, sambil disimak, coba diperhatikan baik-baik. Ya. Ya. Nah, sekarang coba kira-kira tadi video tadi menggambarkan tentang apa? Siapa yang tahu? Dinamo sepeda, Pak. Ya, Pak. Bagus sekali. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa pertanyaan terkait dengan video yang kalian simak tadi. Yang pertama, mengapa lampu sepeda bisa menyala tanpa dihubungkan dengan baterai? Kira-kira gimana ini, Fanny? Oh, itu karena lampu pada sepeda terhubung kepada dinamo sepeda sebagai sumber listriknya, Pak. Jadi listriknya itu dari dinamonya, nggak pakai baterai lagi. Oke, bagus banget ya. Ya, luar biasa. Nah, kira-kira kalau pertanyaan nomor 2, mengapa ketika sepedanya bergerak lebih cepat, nyala lampu semakin terang? Dan sebaliknya, kira-kira gimana, Ardel? Itu karena putaran magnet pada dinamonya semakin cepat, Pak. Putaran magnet pada dinamonya semakin cepat ya. Tadi muter ya, cepat ya. Oke, bagus ya. Luar biasa. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana cara kerja dari dinamo sehingga dapat menyalakan lampu sepeda? Iqbal, kira-kira gimana, Bal? Itu karena ada putaran magnetnya, Pak. Magnetnya tadi. berputar, menghasilkan medan magnet, yang selanjutnya berubah menjadi arus listrik yang dapat sambungan dengan dinamo sepeda tersebut. Oke, bagus ya, luar biasa. Oke, yang keempat, terakhir, kira-kira faktor apakah yang berperan besar dalam konversi energi dalam dinamo sepeda? Rahel, kira-kira gimana, Rahel? Salah satunya putaran magnet, Pak. Ya. Karena putaran magnet ini menghasilkan medan magnet yang bisa dijadikan arus listrik. Jadinya energi gerak magnet ini dapat diubah menjadi energi listrik dan energi cahaya lampu. Iya, luar biasa ya. Ya, kita lihat di sini. Nah, di sini ada tampilan percobaan simulasi mengenai GGL induksi itu. Di sini ada yang namanya galvanometer. Nanti di sini ada jarumnya, ada kutub, ada mengarah ke arah positif atau negatif. Nah, ini adalah lampu pijar ya, lampu pijar atau lampu bohlam. Lalu ini namanya adalah kumparan. Lalu di sini ada magnet, yaitu ada kutub utara dengan kutub selatan.
Nah, sekarang kalau kita ingin mengetahui bagaimana fenomena gagal induksi itu, sekarang coba saya masukkan ya yang namanya kutub utara ke dalam kumparan magnet. Nah, kita lihat apa yang terjadi tadi. Ya, kita lihat di sini ketika saya masukkan. Nah, jarum galvanometer itu ternyata menyimpang ke arah kiri dan lampu menjadi menyala. Sedangkan kalau di sini dia dalam keadaan diam, ini tidak ada lampu menyala dan galvanometer kembali jarumnya ke angka 0. Tapi ketika saya keluarkan, ternyata menyala lagi. Jarumnya ke arah kanan, lalu lampunya juga menyala. Ya, jadi seperti itu. Ya, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini waktunya sebesar 70 menit. Ya, artinya di sini ada tujuannya sama seperti tujuan pembelajaran. Nah, di sini nanti kalian memperhatikan video praktikum mengenai induksi elektromagnetik yang dapat kalian simak melalui link YouTube ini. Jadi kamu tinggal klik link YouTube-nya, nanti langsung keluar videonya. Lalu, ini ada langkah kerjanya. Nanti kalian menyimak video seperti ini, praktikum mengenai apa itu yang namanya induksi elektromagnet. Kemudian kalian juga bisa memanfaatkan tab simulasi yang tadi seperti saya demonstrasikan. Lalu lakukan langkah-langkah yang ada pada LKPD tersebut. Nah, kemudian dari hasil yang kalian amati, nanti silakan kalian isi dalam tabel berikut ini. Baik berupa magnet batang mendekati kumparan dengan magnet batang menjauhi kumparan. Tapi dalam mengerjakannya, kalian boleh berdiskusi antar satu dengan lain, kemudian dengan memanfaatkan juga sumber internet yang ada. Silakan dilakukan, ini tidak akan saya tutup Zoom-nya, saya memperhatikan kalian tetap dari sini. Oke. Baik ya, waktunya sudah habis. Sekarang silakan siapa yang ingin membacakan atau melaporkan hasil dari yang kalian sudah lakukan dalam LKPD tadi. Silakan. Saya Pak, saya mau. Oh ya boleh Latifah, silakan. Terlihat. Oke, jadi ini hasil pengamatan saya melalui video yang tadi. Jadi ini di tabel pertama ada magnet batang mendekati kumparan. Ini kan ada menggunakan 300 lilitan dan ada yang menggunakan 600 lilitan. Ada kumparan yang menggunakan 300 lilitan dan 600 lilitan. Pertama, di kutub magnet utara, saat gerakan magnetnya itu diam, di 300 lilitan, posisi jarum, galvanometer, dan arah penyimpangannya itu 0 dan tidak ada. Nah, baik di 300 lilitan maupun 600 lilitan itu hasilnya sama-sama tidak ada. Dan selanjutnya, ini ada yang tabel saat magnet batang menjauhi kumparan. Untuk kutub magnet utara gerakan diam, baik di 300 lilitan dan 600 lilitan, ini dia masih sama seperti saat magnet batang mendekati kumparan, yakni baik di 300 lilitan maupun 600 lilitan, posisi jarumnya masih menunjukkan angka 0 dan arah penyimpangannya pun tidak ada. Nah, dari yang sudah kamu pelajari ya atau sedang kamu lakukan sekarang, kira-kira kesimpulan apa yang dapat kamu ambil? Jadi kesimpulan yang bisa diambil bahwa fenomena gagal induksi itu disebabkan karena adanya perubahan fluks magnet pada kumparan, lalu dipengaruhi oleh banyaknya lilitan pada kumparan dan juga dipengaruhi oleh kecepatan gerakan magnet pada saat memasuki dan keluar dari kumparan. Begitu, Pak. Oke, baik ya. Untuk selanjutnya sudah saya share melalui WhatsApp grup ya. Nah, di sini nanti tinggal klik nama siswa ya, lalu pilih kelas. Lalu nanti di sini ada soal-soal yang berkaitan dengan pembahasan kita tadi. Ini silakan kalian coba dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan melalui WhatsApp group yang berkaitan dengan minat kalian terhadap pembelajaran hari ini. Ya, jadi kalian isi berdasarkan keadaan kalian. Nah, misalkan di sini nanti akan berisi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan keadaan yang sesuai dengan keadaan diri kalian masing-masing. Bisa seperti itu. Dan untuk penilaian keterampilannya nanti adalah berupa laporan LKPD sederhana yang bisa dikumpulkan minggu depan. Ya, saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Terus semangat, terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.